Biasanya, kalau kita mendengar kata pasar, yang terbayang adalah tumpukan sayur mayur, ikan segar, atau pedagang daging. Namun, pasar yang satu ini cukup berbeda. Tak ada aroma bawang atau ikan laut, yang tercium justru wangi kue-kuean, kopi hitam, lontong sayur yang menggoda selera. Inilah Papa Muda, singkatan dari Pasar Panganan Maligas Bayu Berdaya. Pasar yang khusus menghadirkan sarapan pagi dan jajanan tradisional untuk masyarakat yang ingin bernostalgia. Halo pemirsa Marangan Ragam, senang sekali saya Teresia Ginting bisa menyapa Anda kembali. Dan pemirsa, saat ini saya sudah sampai di sebuah pasar. Namun pasar ini bukan untuk berjualan sayur ataupun ikan, tapi sebuah sarapan ataupun jajanan tradisional di pemirsa. Dan saat ini saya sudah sampai di pasar Papa Muda, yaitu Pasar Panganan Maligas Bayu Berdaya, tepatnya di Nagori Maligas Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun. Nah, seperti apa kegiatan yang bisa kita ekspor di Papa Muda ini? Terus ikutin saya. Setiap hari Minggu mulai dari pukul 7 hingga 12 siang, pasar ini dipenuhi pengunjung dari berbagai kalangan. Ada yang datang untuk sarapan bersama keluarga, ada pula yang sekedar menikmati suasana pagi di tengah aroma makanan tradisional yang menggugah selera. Papa Muda ini digagas dan dibentuk oleh seorang warga Maligas Bayu, yakni Surya Bakti, di mana ia terinspirasi dari salah satu pasar yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Berdiri dia di bulan 8 tanggal 31 itu kita launching. Sebelumnya prosesnya di bulan 6 kita melakukan pembangunan ini dengan biaya mandiri untuk memperdayakan, tujuannya untuk memperdayakan UMKM. Ya jujur kita sebelumnya ada kunjungan di Pasar Kamu. Nah, terbentuknya Papa Muda itu kita ada kunjungan di Pasar Kamu sama Panggulu kita, Panggulu Maligas Bayu, Bapak Kasno Kuswoyo. Disitulah timbul ide-ide gimana UMKM Maligas Bayu supaya ada wadah, gitu. Dengan konsep ya hampir mirip dengan Pasar Kamu. Sejak awal berdiri, pengelola membuat sesuatu yang berbeda. Di sini, uang kertas dan logam bukan alat pembayaran utama. Semua transaksi dilakukan dengan koin batok kelapa dan juga mengambil konsep pewayangan di setiap tenan jualan. Karena selain batok ini kan mudah didapatkan bahannya. Karena kita rata-rata di kampung ini batok itu terbuang. Jadi gimana batok ini kita fungsikan, kita manfaatkan lah untuk transaksi di Papa Muda. Karena batok ini kan gampang dicari gitu. Nah, karena Papa Muda ini kita memang menonjolkan kampung gitu, menonjolkan suasana kampung dengan adanya nama-nama perwayangan, itu kan identik dengan Jawa gitu. Karena mayoritas ini hampir 98% orang Jawa. Ada di sebelah kanan panggung kita. Nah pemirsa Maragam Ragam, saat ini saya sudah sampai di loket penukaran uang transaksi di Papa Muda ini. Jadi kita berbelanja itu menggunakan uang dari yang disediakan oleh Papa Mudanya, yaitu batok terbuat dari tempurung kelapa nih pemirsa. Nah, saya akan berbelanja dan menukarkan uang senilai Rp50.000. Apa aja bisa kita belanjakan di sini? Yuk kita lihat. Halo Kak, boleh nukar nih Rp50.000? Oke, ini. Satu batangnya ini kan 2.000. Oh, satu batoknya harganya Rp2.000. Oh, boleh dikembalikan lagi, dikembalikan dalam bentuk uang lagi dikembalikannya. Oke.
Semua tenan di Papa Muda diisi oleh UMKM dari Maligas Bayu dan sekitarnya. Mereka adalah para pelaku usaha rumahan yang setiap minggunya membawa hasil olahan terbaik mereka. Papa Muda itu kebetulan kita bentuk ada 4 orang di dalamnya, itu manajemennya, yaitu ada manajemen UMKM, manajemen SDM 2 orang, sama manajemen konsep. Nah, itu yang manajemen UMKM namanya Ibu Misriani, manajemen SDM itu Bapak Wito, sama Ibu Lia, dan manajemen konsep Bapak Bopi. Kita perdayakan orang-orang yang selama ini memang berjualan di luar, itu masyarakat Maligas Bayu dan Nagori sekitar. Ini Papa Muda ini tidak membatasi, siapapun boleh berdagang di Papa Muda dengan konsep-konsep Papa Muda. Tentu saja, kegiatan rutin ini membawa dampak positif untuk peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya Maligas Bayu. Untuk saat ini sangat berdampak karena putaran uang di Maligas Bayu selama ini kan keluar. Dengan adanya UMKM kita perdayakan dan mereka mendapat omset hampir 15 juta setiap hari minggunya, itu putaran uang itu bagi pelaku-pelaku usaha yang di luar dari Papa Muda itu sangat berdampak. Contoh grosir itu penjualan meningkat, terus toko-toko yang kelontong yang menjual tepung itu setiap minggunya stoknya meningkat gitu untuk melayani UMKM kita. Wah pemirsa, aduh banyak nih jajanan yang saya beli hari ini. Tadi saya membeli nasi liwet nih seharga 4 batok. Kemudian ada lontong juga seharga 4 batok. Terus mie pecel seharga 4 batok. Kemudian ada mie gomak kesukaan saya juga ini seharga 4 batok. Kemudian ada jajanan tradisional yaitu ongol-ongol seharga 3 batok nih pemirsa. Murah-murah sekali loh jajanan-jajanan tradisional dan sarapan di Papa Muda ini. Nah, saya nikmati dulu ya makanan yang setelah saya beli hari ini. Oke. Pandi, salah seorang pengunjung, mengetahui Papa Muda dari media sosial dan mengajak keluarganya untuk menikmati santap pagi di tempat tersebut. Saya tahu tempat ini dari TikTok karena lagi viral di TikTok. Bersama keluarga besar, Kak. Kami rame-rame ke sini mau mencoba sarapan pagi hari ini di sini. Rame, Kak, bagus. Recommended kali untuk teman-teman yang mau sarapan pagi bareng-bareng keluarga, rasanya pun oke. Rasanya enak lah. Sering saya ke mana-mana, ini lumayan rasanya, Kak, bisa untuk dilanjutkan ke depannya. Kalau bisa terus, Kak, gitu kan. Karena untuk apanya enak-enak makan makanannya gitu kan. Rame. Apalagi kalau ini kan ada lomba karaoke. Kalau bisa jangan anak-anak aja, yang orang dewasanya pun ikut juga. Jadi tambah rame kan gitu, Kak. Harapannya kalau bisa terus ditingkatkan, kebersihannya terus dijaga. Sama Kak, WC tempat kan agak bagi lebih banyak karena pengunjung makin hari makin banyak kan. Nggak terlalu antri kita ke situ. Sejalan dengan Pandi, Murni
yang merupakan seorang pengunjung asal Maligas Bayu, mengatakan kegiatan ini patut diapresiasi. Menurut saya bagus ya, bagus sekali ini kreasi anak bangsa sebenarnya sih, memperkerjakan remaja-remaja setempat ya, biar mendapatkan penghasilan untuk uang-uang jajan ya kan. Kebanyakan sih yang kerja di sini masih sekolah semua ya. Oh jelas ya, karena apa ya, ibu-ibu setempat juga kreatif ya untuk membuat makanan-makanan tradisional, makin meningkat lah perekonomiannya. Harapannya tetap terus berjaya, terus mengadakan event-event gitu kan, terus maju lah gitu. Sebelum membuka tenan untuk khalayak umum, manajemen UMKM akan melakukan QC atau quality control terhadap semua makanan yang dijajakan agar layak dikonsumsi masyarakat. Insya Allah kita terus berlanjut karena kita udah ada komitmen dengan pemerintah desa untuk menambah stand lagi ke arah jalan ini dan ke arah persawahan. Stand kita ada 10, cuman pelaku UMKM-nya ada 20. Dengan konsep pasar tradisional, Papa Muda tak hanya menghadirkan aneka kuliner tempo dulu, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan dan penggerak ekonomi lokal. Kuliner tradisional tetap lestari, masyarakat pun semakin berdaya. Oke pemirsa Maragam-Ragam, itulah kegiatan kita di Papa Muda atau Pasar Panganan Maligas Bayu Berdaya hari ini. Dan pemirsa, seperti tadi saya juga membeli sarapan pagi dan juga makanan tradisional seperti di tangan saya ini pemirsa. Banyak sekali makan-makanan atau jajanan-jajanan tradisional yang disediakan di Papa Muda hari ini. Dan pemirsa, Papa Muda ini memang sangat-sangat bagus karena memberdayakan masyarakat setempat seperti UMKM. Itu diisi oleh orang-orang yang berjualan di Maligas Bayu itu sendiri, dan juga memberdayakan anak-anak mudanya karena mereka itu diberikan kegiatan ataupun pekerjaan seperti menjaga keamanan dan juga kebersihan di Papa Muda ini pemirsa. Dan untuk Papa Muda sendiri itu dibuka mulai dari setiap hari Minggu, mulai dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang nih pemirsa. Memang konsepnya itu seperti sarapan ya. Dan pemirsa, setiap minggunya itu juga dilakukan beberapa event kecil-kecilan seperti hari ini lomba karaoke anak, ataupun sebelumnya ada pagelaran seni nih pemirsa untuk menghibur pengunjung yang datang ke Papa Muda. Nah, itu aja kegiatan kita yang bisa kita eksplor di Papa Muda hari ini. Sampai jumpa di Maragam-Ragam selanjutnya. Di tengah arus globalisasi yang sangat cepat, budaya lokal sering terpinggirkan oleh budaya luar yang lebih dominan. Salah satu kekayaan budaya lokal yang mulai jarang dikenal oleh generasi muda adalah Dihar Simalungun. Dihar merupakan bagian dari adat dan tradisi Simalungun yang syarat akan makna, nilai etika, dan filosofi kehidupan. Halo pemirsa
pemirsa, senang sekali saya Teresia Ginting bisa menyapa Anda kembali dalam program Maragam-Ragam. Dan di Maragam-Ragam kali ini kita akan mengangkat tema yang penuh dengan nilai budaya nih, yaitu budaya dari daerah Simalungun. Dan pada tema budaya ini kita akan mengangkat mengenai seni bela diri yang ada di Simalungun, dinamakan Dihar nih pemirsa. Nah, apa itu Dihar dan bagaimana filosofinya, dan saya juga nanti akan ikut nih mempelajari gerakan-gerakan yang seperti gerakan seni bela diri Dihar itu. Jadi terus ikutin saya pemirsa. Dihar merupakan bela diri tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang. Sejak dahulu, Dihar ini bukan sekedar latihan fisik, namun ia menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Zaman dahulu seperti yang guru besar kami ceritakan, dulu Dihar itu dipergunakan itu di kehidupan sehari-hari, di mana pada zaman dahulu itu kalau kita bertani itu kan di daerah hutan, masih daerah hutan. Situ banyak binatang buas seperti harimau, beruang, babi hutan yang masih dekat dengan perladangan manusia dan kadang menyerang manusia. Nah, di situ juga kegunaan Dihar. Dan yang paling utamanya itu zaman dahulu, zaman kerajaan, Dihar itu adalah milik pertongah-pertongah kerajaan, baik pihak raja dan keluarganya dan juga para panglima-panglima. Itu saja yang mempunyai Dihar zaman dahulu. Nah, kembali ke zaman sekarang. Ya, siapa saja yang berminat belajar Dihar, ya kita apresiasi. Dan sebagian orang anak-anak belajar itu untuk bela diri. Nah, sebagian ada juga yang memang ingin menggali dan melestarikan budaya Simalungun. Nah, seperti itu dia. Di balik gerakan tangan dan kaki yang dinamis, Dihar mengandung falsafah hidup yang dalam. Setiap jurus tidak hanya dibuat untuk melumpuhkan lawan, tetapi sebagai latihan jiwa, mengendalikan emosi, menguatkan tekad, serta menjunjung tinggi rasa hormat. Dihar merupakan bela diri tradisional suku Simalungun yang diwariskan dari nenek moyang sampai sekarang. Walaupun tidak begitu banyak, masih ada yang melakoninya, di mana Dihar itu merupakan ilmu bela diri yang fokusnya ilmu bertahan hidup yang dipadukan dengan seni. Dihar mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada otot, melainkan pada pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Disinilah keunikan bela diri Dihar, karena lebih banyak unsur kebatinan dan nilai sosialnya, bukan sekedar kompetisi. Di masa saat ini, di mana zaman era globalisasi ini, kami merasa Dihar itu bagus dan penting dipelajari anak-anak di masa pertumbuhan, yaitu untuk membentuk jati diri. Di samping untuk bela diri, ya mereka juga kelak mendapatkan bagaimana itu sifat kesatria yang rendah hati dan tetap berbudaya. Perbedaan Dihar yang dahulu dengan Dihar yang zaman sekarang, saya rasa
tidak banyak perbedaan. Di perguruan Tortor Elak-Elak Simalungun, gerakannya masih sama, tetapi ada mungkin perbedaan ya, mungkin. Yang saya pantau itu dari segi tingkat lanjut dihar. Baik itu, maksudnya itu dari ilmu kebatinan tingkat lanjutnya. Kalau dahulu, ya setiap pendihar kalau sudah tamat dia belajar dihar, dia belajar ilmu kebatinan untuk tingkat lanjutnya. Nah, zaman sekarang, anak-anak ya cukupnya itu sampai belajar dihar saja. Nah, banyak juga kita lihat sekarang pandihar-pandihar itu, tidak usah saya sebutkan di mana, itu sudah mengadopsi gerakan-gerakan dari olahraga bela diri nasional. Begitu menurut kami. Bela diri dihar biasanya akan dipadukan dengan musik gondrang, di mana ditampilkan pada penyambutan tamu kehormatan di suatu acara. Perguruan Tortor Elak-Elak bukan hanya mengajarkan teknik bertarung, tetapi sebagai sarana pelestarian budaya, pembentukan karakter, dan identitas lokal. Kita dalam melatih anak-anak belajar dihar ini, ya metodenya kita awali dari bagaimana dihar sebenarnya dan juga bagaimana seharusnya seorang pendihar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah hal tersebut disampaikan dengan baik dan anak-anak mengerti, ya kita belajar dari gerakan-gerakan dasar. Di samping belajar dihar, di sela-sela belajar dihar kita juga mengajarkan bagaimana adat dan budaya Simalungun. Makanya prinsip kami dari Tortor Elak-Elak Simalungun, belajar dihar itu atau kami mengajari dihar itu sekalian juga kami menyisipkan atau mendoktrin anak-anak tentang budaya Simalungun. Di saat dia sudah mencintai dihar, dia pasti mencintai juga budaya Simalungun. Kenapa seperti itu? Setengah perjalanan pelatihan dihar ini, anak-anak kita ajari juga bagaimana menyesuaikan langkah, gerak, kaki, tangan dipadukan dengan suara gondrang Simalungun, biar dia seirama antara langkah dengan musik gondrang. Nah, seperti itu. Putar. Halo Bapak. Halo. Ini lagi ngapain nih? Oh, begini deh. Ini kita lagi latihan dihar ini. Lagi latihan dihar. Tadi juga saya dari kejauhan lihat ini kayak seru ini. Saya boleh nggak ikut untuk belajar dihar ini, Bapak? Belajar dihar? Iya. Boleh saja. Boleh dengan ya. senang hati. Oke, adik sama adik ini nih, boleh Oke, nih siap. diistirahatkan nih. Adek, maju. Putar. Siap. Oke. Oke, siap. Oh, siap gitu ya. Oke, untuk teknik awalnya yang bisa diajarkan sama saya apa nih, Bapak? Jadi teknik awalnya itu belajar kuda-kuda dan jurusan. Kuda-kuda dan jurusan. Iya. Jurusan kayak mana? Nah, begini. Oke, kuda-kuda Coba. deh. Berdiri kuda-kuda. Siap, siap. Begini ya, kolam latar ya. Oh, buka kakinya. Benar. Oke, seperti ini. Maju. Ini maju sekalian. Oh. Oke. Seperti ini. Udah pas nih? Ini jangan oke. Oh. Oke. Oke. Maju. Oke, udah pas nih tangan saya ini, Pak. Coba. Sebelah kanan dan kiri. Ini kurang ke sini. Oh, kurang ini sini. Oh, dirapatin dekat mata, lagi ya. dekat mata. Ini kenapa di tangan terbuka ini? melindungi mata. Ini tangan terbuka ini biar tenaganya nanti lebih kuat. Oh. Kenapa nggak digenggam? Di saat digenggam dia,
di saat kita menggunakan siku, tenaganya berkurang dibandingkan seperti terbuka. Oh, lebih kuat dengan tangan terbuka daripada tangan terkatup nih ya Pak? Nah, itu dari segi kekuatan. Nah, dari segi makna, kita masyarakat Simalungun terbuka terhadap siapa yang datang. Oh, siapapun yang datang, masyarakat Simalungun terbuka untuk datang dan juga mengunjungi Simalungun. Iya, betul. Luar biasa sekali. Oke, lanjut lagi. Apa lagi? Saya seru nih. Saya seru mengikuti. Baik. Adik-adik, ikut ya. Oke. Siap. Maju. 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 Tempat. Dihar di perguruan tortor Ela-Ela Simalungun terbagi atas dua jenis, yakni Natar dan Sitarla. Ini dia salah satu jenis gerakan dari tortor Ela-Ela Simalungun. Oke pemirsa Margam Ragam, itu tadi kegiatan kita dalam mengikuti bagaimana pelatihan Dihar yang ada di Simalungun. Karena Dihar itu merupakan bela diri khas dari Simalungun ya pemirsa. Jadi daerah lain juga memiliki khas bela diri sendiri. Nah, untuk di Simalungun dinamakan Dihar. Tadi juga saya belajar bagaimana teknik dasar yaitu Natar dari Dihar itu sendiri. Dan juga pemirsa yang ingin ataupun ingin mengetahui lebih dalam tentang Dihar, langsung aja kepoin ke tortor ataupun sanggar tortor Ela-Ela Simalungun. Nah, itu dia keseruan kita hari ini. Sampai jumpa di Maragam-Ragam selanjutnya. Nah pemirsa, luar biasa sekali kan? Semangat masyarakat Simalungun masih ada dalam melestarikan budaya sekaligus membina generasi muda. Buat Anda yang ingin belajar Dihar, langsung saja datang ke rumah tortor Ela-Ela Simalungun yang berlokasi di Jalan Sirpang Darik Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun.